Ya, ada kabar gembira bagi Anda, para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya semisal tunjangan kinerja. Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasi selengkapnya. Belanja pegawai pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp80,51 triliun atau setara dengan 29,5%, Rp172,92 triliun. Kenaikan belanja pegawai tersebut dipicu pembayaran THR pada bulan April yang bertepatan dengan momentum Lebaran, kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PNS termasuk TNI dan Polri. Dan jelas ini bukanlah angka yang kecil bagi pengeluaran negara. Ya, kembali ke soal usulan kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Menpan RB menyebut beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu, merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS. Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono, yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Pasalnya, wacana kenaikan gaji PNS berpotensi berdampak terhadap target inflasi pemerintah di tahun 2024 yang telah dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara itu, anggota DPR lainnya Abdul Wahid menyoroti remunerasi PNS, di mana menurutnya sistem remunerasi PNS lah yang seharusnya dirombak oleh pemerintah. Dan pemirsa, ternyata tak hanya anggota DPR, sejumlah pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun ikut bersuara dalam wacana kenaikan gaji PNS. Di mana mayoritas menyebut bahwa wacana kenaikan gaji PNS ini sangat kental dengan unsur politis. Rencana kenaikan gaji PNS dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Informasi pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji PNS sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada baiknya kita mengetahui kalau kita pengen tahu nih berapa besaran kira-kira perkiraannya berapa besaran kenaikan gaji pokok PNS nantinya, tentu kita perlu melihat struktur gaji pokok PNS yang ada saat ini. Ya. Dasar hukum struktur gaji pokok PNS saat ini itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Ya. Di situ kita bisa melihat struktur gaji pokok yang terkini berapa. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau pensiunan? Kalau pensiunan, ya, uang pensiun pokoknya itu diatur dalam regulasi yang berbeda.
regulasi yang mengatur itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda garing dudanya. Nah, baiklah, mari kita lihat struktur yang ada saat ini di slide berikutnya. Nah, kawan Brin, kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan golongan, pangkat dan ruang, ya, struktur gaji pokok PNS dibagi dari mulai 1A hingga terakhir paling atas adalah 4E. Ya. Nah, dalam golongan 1A, struktur saat ini range terendah hingga tertingginya adalah ya, 1.560.800 rupiah. Ya. Kemudian struktur tertingginya adalah 2.335.800 rupiah. Lalu dengan rencana kenaikan sebesar 8%, ya, struktur untuk golongan 1A ini maka akan berubah ya, menjadi paling rendah 1.685.664 rupiah, sedangkan yang tertinggi adalah 2.522.664 rupiah. Ya. Terdapat kenaikan ya dalam hal ini dari terendah 124.864 rupiah dan tertinggi adalah 186.864 rupiah. Ya. Jadi ini kita bisa lihat range kenaikan ya, yang dinikmati oleh golongan 1A. Nah, semakin golongannya semakin tinggi, ya, maka kita lihat kenaikannya akan semakin tinggi pula, ya, secara besaran nominal. Sehingga nantinya di golongan tertinggi 4E, maka ya dari struktur saat ini range-nya terendah 3.593.100 rupiah hingga 5.901.200 rupiah, maka dalam struktur baru nanti range-nya akan berubah menjadi ya diperkirakan 3.880.548 rupiah hingga 6.373.296 rupiah. Artinya apa? Untuk golongan tertinggi akan menikmati kenaikan gaji pokok paling rendah Rp287.448 dan paling tinggi adalah Rp472.096. Ya, itu untuk PNS aktif. Lalu bagaimana untuk pensiunan PNS yang barangkali dari kawan Brain atau mungkin dari orang tua kita yang termasuk orang tua saya juga ya, itu yang saat ini adalah pensiun PNS. Berapa besaran kenaikan pensiun pokok yang akan dinikmati? Nah, bila pensiunan PNS tersebut adalah golongan 1A, ya, struktur saat ini dengan range rendah 1.560.800 hingga 1.751.900 rupiah, maka akan mengalami kenaikan ya di struktur barunya menjadi 1.748.096 rupiah hingga tertinggi 1.962.128 rupiah. Artinya terdapat kenaikan besaran nominal yang dapat dinikmati sebesar
paling rendah Rp187.000, Rp187.296 hingga Rp210.228. Nah, mungkin kalau yang sudah mencapai karir puncak hingga 4E, ya, maka untuk pensiun pokok, ya, ini akan berubah dari struktur yang saat ini 1.560.800 minimal hingga Rp4.425.900 akan menjadi minimum Rp1.748.096 hingga Rp4.957.008. Artinya besaran yang akan dinikmati range-nya, ya, kenaikan pensiun pokok minimal Rp187.296 hingga Rp531.108. Demikian kawan Brin, ya.